Ada dua kualitas great leadership, dua kualitas kepemimpinan yang hebat. Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah kapasitas. Jadi kalau kita mau cari orang untuk jadi pemimpin, memilih pemimpin, atau kita mau untuk jadi pemimpin yang maju, yang berkembang, butuh dua hal. Yang pertama karakter, yang kedua kapasitas. Karakter saja nggak cukup, kapasitas saja nggak cukup. Harus dua-duanya, karakter dan kapasitas. Saya mau ajak kita baca di 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi ini kualifikasi pertama. Dapat dipercayai. Berarti karakter. Cari orang yang punya karakter yang baik. Karakter yang trustworthy. Yang dapat dipercayai. Orang yang baik. Orang yang setia. Orang yang punya integritas. Dia dapat dipercayai. Tapi nggak titik loh ya. Ayat itu koma. Jadi artinya karakter saja nggak cukup. Itu hanya satu bagian. Harus dilengkapi bagian yang berikutnya. Apa itu? Ditulis begini. Yang juga cakap mengajar orang lain. Cakap mengajar. Berarti apa ini? Ini bukan karakter nih. Ini kapasitas. Ini bicara tentang kecakapan dalam mengajar. Bicara tentang skill. Bicara tentang kemampuan. Tentang ekspertisnya. Tentang keahliannya. Ketajamannya. Talentanya. Ini semua adalah kapasitas. Jadi ternyata Rasul Paulus menasihati Timotius, kalau kamu milih pemimpin, cari dua hal ini. Satu, karakternya dapat dipercaya. Yang kedua, kapasitasnya mumpuni. Kapasitasnya besar. Skillnya bagus. Ya, jadi dua hal ini adalah satu pakem yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau ada dua ini, orang itu akan jadi pemimpin yang hebat. Kalau saudara kembangkan dua ini dalam kehidupanmu, engkau akan jadi pemimpin yang hebat. Ya, karena kita semua dalam skop tertentu adalah seorang pemimpin. Ya, sebagian dari saudara pemimpin di dalam keluarga saudara. Saudara pemimpin atas anak saudara. Saudara pemimpin di dalam kelompok sel saudara. Pemimpin di dalam tim saudara. Pemimpin di dalam tim pelayanan yang ada di dalam gereja. Atau saudara seorang leader, seorang supervisor, pemimpin di dalam bisnis saudara, toko saudara, perusahaan di mana Anda bekerja. Ya. Untuk maju jadi pemimpin yang hebat butuh dua. Karakter dan kapasitas. Ayat berikutnya Mazmur 78 ayat yang ke-72. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Jadi yang namanya gembala, jadi pemimpin dalam gereja, pemimpin di dalam kelompok sel, di dalam departemen. Oke. Butuh memimpin dengan apa? Ketulusan hatinya. Ini artinya karakter. Karakternya mesti baik, dapat dipercaya dan tulus. Punya integritas. Oke. Ini penting sekali. Tapi sekali lagi ya, kita mencatat nggak titik loh ya, koma di situ. Ada lanjutannya. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi hati yang tulus itu penting, tapi jangan lupa tangannya juga harus cakep nih. Kalau ngerjain sesuatu bisa jadiin dia. Ya skillnya bagus, tajam, kuat dia. Oke, makanya saya kadang-kadang merasa kasihan dengan orang yang selalu berkata yang penting hati, tapi kepandaian nggak penting, keterampilan nggak penting, skill nggak penting, pengetahuan nggak penting. Orang yang seperti itu akan sangat limited. Terbatas sekali di dalam kemajuannya. Progresnya akan kecil sekali. Anda perhatikan orang-orang yang progresnya besar. Kemajuannya, kemenangannya, kesuksesannya luar biasa. Semuanya
Ya, kalau saudara perhatikan yang jangka panjang ya, dua ini, karakter dan kapasitas. Ada ketulusan hati, tapi juga ada kapasitas yang powerful, ada skillnya yang tajam, talentanya yang kuat. Mumpuni dia, kalau ngerjain sesuatu dia bisa jadiin itu. Itu sebabnya saudara harus punya keduanya. Secara hati, secara karakter, ayo kita terus bertumbuh. Hari demi hari, karakternya semakin hari semakin dapat dipercaya, dapat diandalkan, dapat ada ketulusan di dalam kehidupan kita. Integritasnya bisa dijaga dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa, jangan diremehkan. Anda harus bertumbuh di dalam kepandaian saudara, keterampilan saudara, skill saudara. Kapasitas saudara harus diperbesar dari waktu ke waktu. Maka saudara akan mengalami kemajuan. Oke, karena dua itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau mau maju, kalau mau jadi pemimpin yang berhasil, pemimpin yang hebat. Karena ini dua kualitas great leadership, yaitu kapasitas dan karakter. Satu ayat lagi ya. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Terkenal baik itu bicara tentang karakter. Karena reputasinya, namanya baik. Ya, dia trustworthy. Orang percaya sama dia. Berarti orang ini punya track record yang baik. Orang ini punya histori yang baik. Karakternya baik. Oke. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ, koma lagi. Dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Orang kalau penuh roh, penuh hikmat, pinternya luar biasa, artinya kapasitasnya luar biasa. Ini kapasitasnya besar. Karena orang lain ngadepi masalah yang sama sudah langsung menyerah. Nggak tahu apa yang dilakukan. Tapi karena dia penuh dengan hikmah, dia tahu dia harus ngelakuin ini, dia harus ngerjain ini, untuk ngegolkan ini caranya begini. Dia harus ketemu sama ini, dia harus ngelakuin inovasi begini, ngerubah begini, begitu. Itu butuh wisdom. Berarti orang ini punya kapasitas yang luar biasa. Karena ada dua, karakter dan kapasitas, maka terobosan besar bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita mau maju terus dari waktu ke waktu, from glory to glory, dari satu level ke level berikutnya terus menerus. Dua-duanya ini, karakter dan kapasitas. Saya mau ngomong begini sama saudara, kapasitas itu senjata untuk maju. Ya, jadi kalau Anda mau maju, yang dibutuhkan kapasitas. Ya, karena untuk jadiin sesuatu itu butuh kapasitas, butuh skill, butuh kepandaian, butuh keterampilan. Makanya saya ngomong kapasitas adalah senjata untuk maju. Tapi untuk mempertahankan kemajuan, mempertahankan keberhasilan itu, yang dibutuhkan adalah karakter. Artinya tanpa karakter orang bisa maju tapi sesaat, temporary, sementara, sampai di satu titik, maka dia akan roboh, maka dia akan kehilangan kepercayaan orang lain. Kenapa? Karena karakternya jelek, karakternya nggak mampu support dia. Artinya gini, kapasitas tanpa karakter pada akhirnya worthless, sia-sia, nggak kepake. Jadinya tidak bernilai. Kita punya kepintaran, skill yang hebat, tapi kalau karakternya nggak bagus, orang nggak percaya, akhirnya berapa banyak karyawan kehilangan kepercayaan bosnya. Akhirnya dipotong, akhirnya kena PHK. Pinter sih, hebat sih, tapi suka nyuri, suka nipu, suka korupsi. Akhirnya nggak kepake, karena PHK, dikeluarin. Kenapa? Karena karakternya membuat kapasitasnya tidak bernilai. Jadi saudara dan saya, kita perlu punya dua-duanya. Pengusaha juga sama begitu. Kita untuk sukses butuh karakter dan kapasitas. Ya, dengan kapasitas kita bisa jadi jawaban, kita bisa melakukan hal-hal yang disukai, dibutuhkan oleh orang lain. Good, Anda akan maju, melejit.
Tapi kalau di dalam saudara berbisnis dengan pelanggan saudara, customer saudara, karakter kita akhirnya terbukti tidak bisa dipercaya, akhirnya ditinggal juga oleh pelanggan. Ditinggal juga oleh customer, oleh nasabah, oleh pelanggan saudara. Akhirnya bisnis yang sudah didapatkan, berkat yang sudah didapatkan hilang. Nggak bisa dipertahankan. Kenapa? Nggak disupport sama karakternya. Jadi tanpa karakter, kapasitas menjadi tidak bernilai. Oke, tapi untuk maju memang butuh kapasitas. Oke, makanya orang kalau cuma baik, hatinya baik, tapi belum mengembangkan kapasitasnya, tetap nggak bisa maju. Kenapa? Karena dia nggak bisa jadiin apa-apa. Oke, hatinya baik sih, tapi nggak ada keterampilan, nggak ada kemampuan apapun. Ya, jadi kita mesti punya dua-duanya di dalam kehidupan kita. Sekarang saya mau highlight lebih lagi ya. Yang pertama tentang kapasitas dulu. Kapasitas itu pertama bicara tentang skill atau kemampuan. Mari kita teliti dalam diri kita masing-masing. Dalam bidang yang kita tekuni, kita kerjakan, menurut saudara, Anda termasuk yang rata-rata atau asal bisa, pokok bisa-bisaan gitu, ya. Atau saudara termasuk yang skillnya mumpuni. Saudara termasuk yang the best-nya di bidangnya itu. Oke, expertnya di bidangnya itu. Karena skill itu yang akan menentukan seberapa jauh Anda bisa terbang tinggi. Oke, ditentukan oleh skill saudara juga. Gak asal, di bidang apapun saudara, dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, bahkan di dalam pelayanan butuh skill. Oke, dalam keluarga pun juga butuh skill untuk membangun keluarga yang kuat, butuh skill komunikasi. Benar, butuh skill untuk mendidik anak, membesarkan anak, butuh skill untuk mengelola keuangan keluarga. Bahkan dalam keluarga pun butuh skill. Ya, memang yang paling utama butuh hati, butuh cinta, butuh kasih. Tapi jangan lupa juga butuh skill juga. Ya. Ini penting sekali. Yang kedua, kapasitas itu bicara tentang daya kerja kerasnya kita. Ada orang yang kerjanya lembek, tapi ada orang yang kerjanya powerful. Ada orang yang baru 2-3 jam kerja sudah capek, pusing, kerjanya dikit, komplainnya banyak. Sebaliknya, ada orang yang sudah kerja seharian, dan dia sama sekali nggak komplain. Oke, tapi dia terus ready, terus mau, terus berjuang. Kapasitas kerja yang seperti ini akan menentukan kapasitas kemajuan. Orang yang sama, dengan kepandaian yang sama, yang satu kerja lembek, yang satu kerja keras, pasti suksesnya beda. Oke, jadi ini bicara kapasitas. Seberapa kapasitas saudara untuk kerja keras? Ya, itu akan menentukan seberapa jauh saudara akan maju. Yang ketiga, kapasitas juga bicara tentang mentalitas kita. Ada orang yang mentalitasnya cuma survival. Cuma bertahan saja. Mentalitasnya asal masih jalan, asal tokonya masih buka, asal kelompok sel kita masih ya ada ibadah, ada kelompok sel. Dan sebagian orang sudah berpuas diri. Itu mentalitas. Sebaliknya ada orang yang mentalitasnya adalah menaklukkan tanah perjanjian. Ada orang yang punya mentalitas, punya fighting spirit. Roh semangat berjuangnya besar sekali. Tentunya kemajuannya akan berbeda. Karena yang satu cuma pasrah, pasif. Yang satu ngedorong lagi, berjuang lagi. Pasti jadinya beda. Kenapa? Itu bicara kapasitas. Karena itu saya ingin ajak saudara, kembangkan mentalitas saudara, kembangkan kerja keras saudara, kembangkan skill, kepandaian saudara, pengetahuan saudara, networking saudara. Itu kapasitas yang akan membuat saudara maju jauh melampaui Anda sekarang ini. Kapasitas. Sekarang yang terakhir, karakter. Ya, saya mau ngomong sama saudara, ada orang yang karakternya itu selalu, kalau orang ngomong itu kayak musang, kayak selalu ngakalin orang lain. Selalu punya intrik ini, intrik itu. Akhirnya orang lain kena tipu. Akhirnya dia kayak take advantage of other people. Ya.
dan dia kayak dapat sesuatu, dia selalu ada agenda tersembunyi, selalu main belakang, curi kesempatan, ini itu dan lain sebagainya, yang membuat orang jengkel, yang membuat orang merasa dirugikan, membuat orang merasa marah, walaupun sepertinya nggak bisa apa-apa, tapi akhirnya kehilangan kepercayaan. Oke, banyak orang yang seperti itu, hati-hati saudaraku. Ya, sebaliknya ada orang yang memilih untuk menjaga karakternya, menjaga perkenanan Tuhan dalam hidupnya, menjaga integritasnya, walaupun rugi, tetap dikerjain. Kenapa? Jaga nama baik, jaga perkenanan Tuhan, jaga karakter. Nah ini yang akan sustain jangka panjang. Ya bahkan sampai akhir di dalam kemuliaan Tuhan melalui karakter. Yaitu sebabnya saya ingin ajak saudara kembangkan karakter, kembangkan 9 buah roh. Masih ingat saudara 9 buah roh apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu semua adalah karakter Kristus. Itu adalah karakter ilahi. Semakin kita berkembang di dalam karakter itu, semakin kita akan punya fondasi yang kokoh. Sehingga sejauh Tuhan membawa kita, dan kita akan terus maju from strength to strength. Berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Ngalami kemuliaan, menuju kemuliaan yang semakin besar. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara, ayo kita bertumbuh sebagai seorang pemimpin, kembangkan karakter saudara, dan bertumbuhlah di dalam kapasitas saudara. Salam kegerakan, salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.